ada loh satu lagi harus kita naikkan levelnya, yaitu boikot budaya mereka misalnya. Oh. Jadi jangan sampai hanya berfokus pada yang pada kelihatan, makanan, pada barang, yang tangible, pada produk materi. barang. Tetapi ada loh yang harus kita boikot, yaitu apa? Serangan pemikiran mereka. Kalau kita memang dalam tanda petik anti dengan produk mereka, kenapa kemudian tidak anti sekalian dengan budaya mereka? Gitu loh. Ya, makanya tadi aku balik lagi kan, ini kan bukan solusi kan, makanya setiap individu tuh harus punya why, harus punya why yang mendalam gitu. Dan aku tadi coba untuk kasih tahu bahwa kita tuh sedang lagi diperangi, kita lagi diperangi dan Allah memerintahkan kita bukan perang setahun 2 tahun 3 tahun, tapi perangilah sampai, berarti kan kewajiban kita seumur hidup sampai benar-benar kita ngelihat bahwa saudara-saudara kita di Palestina tuh aman, bahwa pemimpin dunia tuh melakukan perannya sebagai seorang pemimpin gitu kan. Nah makanya ketika kita udah sadar bahwa oh ya boikot ini, kita tuh mau akan ngelakuin itu secara sustain gitu, mau akan ngelakuin itu secara jangka panjang. Soalnya kalau misalnya sekarang kita ngerasain ya enggak, tapi bisa jadi nanti iya gitu. Karena kita nggak punya wayang kuat gitu. Jadi tanamin diri teman-teman bahwa ini kita tuh lagi di perang dan kita lagi diperangi gitu. Artinya kalau kita paham ini perang, kita harus tahu serangan itu harus dilancarkan ke siapa. Maksudnya tadi aku coba mikir ya, maksudnya kita juga autokritik nih. Mungkin nggak sih nyinyiran-nyinyiran tadi itu keluar karena kita itu salah menempatkan boikot itu sendiri. Bisa. Artinya aku nggak sedikit loh ngelihat ada orang-orang yang misalkan dia jalan di antrian sebuah fast food terus dia bilang nih, lihat nih yang nggak pada tahan nih cuma gara-gara ayam. Ngerti nggak sih? Maksudnya kita harus paham ini boikot ini setiap orang akan beda-beda nih. Ya paham betul. Aku sampai sekarang nggak pakai MacBook misalnya. Betul. Karena ini kan poin yang kita bahas juga. Iya, artinya kita harus paham bahwa bisa jadi starting point orang itu berbeda dengan starting point kita. Betul. Yang bisa ya bisa, yang enggak. Contoh, aku dapat DM ketika ngebahas boykot juga tuh ada DM gini. Mas, gimana ya? Aku mau nasihatin orang tuaku tapi aku takut salah ngomong. Banyak banget yang ngomong gitu. Orang tuanya dagang kelontong. Gitu kan ya. Terus anaknya udah coba pelan-pelan ngasih tahu, ya orang tuanya cuma bilang ya gimana lagi, ini yang paling laris, gitu loh. Ini yang paling laris, kalau sampo merek ini yang paling laris, sabun merek ini yang paling laris. Kalau ini kemudian nggak ibu kemudian kulakan, ya nanti orang-orang nggak pada beli ke sini. Maksudnya kita harus sadar loh, setiap orang ada orang yang mudah sekali ninggalin sampo itu. Ya, tahu, tapi ada orang lain yang lah dia dari situ ternyata salah satu jalannya. Betul. Artinya boykot ini sebuah aktivitas amal soleh insya Allah, tetapi yang penerapannya nggak bisa di sama rata loh, kecuali gitu. memang pemerintah yang ngasih aturan. Itu kan udah jadi ulil amri kan yang ngasih aturan. Tapi kalau masing-masing emang mau nggak bisa disamain, mau nggak bisa gimana, disamain karena ini juga tergantung keterikatan kita dengan produk itu. Ada nggak penggantinya, substitusinya yang lain? Iya, misalnya kan kita kalau berbicara teknologi, YouTube dah, ini kita di YouTube sekarang kan. Gimana coba? Itu poin yang paling banyak orang bilang ya nyinyir tuh. Mana? Iya, gimana coba? Dari mana? Jadi nyinyir kan. Banyak komen gitu. Sekalian dong boikot A, B, C, kayak misalkan ngomong boikot Google. Ini mic-nya. Oh, itu kan kemarin gitu ya. Iya. Itu kan pertama ya. Gue kemarin nyinyirin kan. Lu giliran disuruh taat lu milih-milih. Lihat. Kayaknya kan kenapa enggak sekalian semua dong? Lu milih-milih akan perang melan gini-gini. Kalau aja begitu. Disuruh ninggalin maksiat milih-milih. Boikot nyinyir amat kayak harus semua gitu. Padahal tadi boikot itu kemarin gue bilang satu yang lu rasa lu bisa ada temukan penggantinya. Lah Google mau ganti kemana? Ya misalkan YouTube mau ganti kemana? Emang itu kan dia kayak monopoli kan. Yang bisa aja benar-benar kayak simple. Lu ada produk mie A, mie B. Yang ini pro, yang ini enggak. Ya ambil simple gitu. Jangan dipersulit. Tadi baru ngobrol kan sama Sis kan. Oke, software-nya bisa ganti ini. Lah, graphic card-nya kena. Ngerti gak sih maksudnya? Kalau aku gak sampai selevel itu sih. Iya, artinya kita juga harus paham pada intinya kita harus berpikir begini, sebetulnya kita pakai itu untuk apa? Betul. Gitu. Kalau ternyata kita punya pukulan balik yang lebih banyak daripada konsumsi kita saja, kenapa nggak kita lakukan? Betul. Toh kita pakai medsos untuk nyerang balik kan, untuk menyuarakan dan lain-lain. Itu. Terus kemudian yang kedua, ya kita juga harus berkiprah di tengah manusia yang kemudian berkumpulnya di medsos itu. Betul. Ya kita nggak mungkin menarik diri. Kalau kita menarik diri berarti kita menarik kalimat kita atau atas dakwah ini untuk orang-orang yang ada di sana kan. Itu mirip sama orang-orang di Gaza yang kemarin ada beberapa statement mereka, jangan ngomong boikot sama kita, mati kita kalau diboikot. Maksudnya mereka tuh misalkan nih di depan ada makanan, ya mereka makan nggak mikir mereknya apa. Kemarin ada anak-anak tuh bajunya tuh Disney, yang lagi korban mati. Ya mereka nggak pikir Disney pro Israel, nggak. Maksudnya posisinya masing-masing gitu loh. Ada orang mati kalau nggak makan. Ya kalau lu kan
pada banyak umumnya orang, lu cukup punya energi untuk nyinyir, berarti kan lu cukup mampu tuh ya untuk bisa milih produk mana. Kalau lu emang ya Pak saya masih kerja di situ nggak, jangan maksudnya sampai harus resign segala macam, bukan itu poinnya gitu. Nah, PR kita lagi itu adalah ketika kita menyadari ternyata barang, produk yang kita pakai itu 1, 2 bahkan punya 1, hampir semua ternyata kemudian berimbas ke sono. Cuman kalau memang itu bisa satu persatu beberapa kemudian kita tadi kata Rizko awal-awal Barok itu kemudian bisa kita tunjukkan, ada loh satu lagi harus kita naikkan levelnya, yaitu boikot budaya mereka misalnya. Jadi jangan sampai hanya berfokus pada makanan, pada barang, pada materi. Tetapi ada loh yang harus kita boikot, yaitu apa? Serangan pemikiran mereka. Kalau kita memang dalam tanda petik anti dengan produk mereka, kenapa kemudian tidak anti sekalian dengan budaya mereka? Gitu loh. Nah, itu berarti PR kita kan itu kan. Maksudnya, ternyata yang kita boikot, yang kita anti dengan mereka itu ternyata bukan hanya soalan produk, tapi ada loh pemikiran-pemikiran. Kan kita seringkali dikasih food, fun, fashion, itu kan semua yang udah nyerang kita. Betul. Ternyata ketika kita katakanlah mulai nih foodnya mulai atau produknya ada juga funnya kemarin kita mungkin pergaulan bebas segala macam, ya udahlah. Ini juga bukan produk kita, produk Islam juga bukan gitu loh. Nah, itu yang kemudian menurut saya harus kita naikkan levelnya gitu loh. Dan itu seharusnya lebih utama. Kenapa? Karena kalau berbicara tadi produk materi, banyak yang zatnya masih halal dan dipakai masih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah berbicara budaya yang jelas kemudian ya kayak tadi free sex misalkan, atau misalkan ya kan itu nggak cuma fun food fiction, ada faith, ada finansial, ada termasuk macam-macam yang lainnya. Itu kan sudah ada yang ceto-ceto ini haram gitu. Jelas-jelas ini nggak boleh gitu. Harusnya itu lebih artinya itu untuk kelanjutan ke depannya ya. Karena kan memang saat ini orang bergeraknya rata-rata tuh random emosional, dan memang banyak orang-orang yang bahkan wah gue sih sholat enggak ya, tapi kalau Palestina digini marah gue. Ada orang level itu, dan memang mereka butuhnya saat ini dulu nih, yang bahkan yang bisa mereka pilih ya tadi produk boikot produk dan lain-lain. Makanya perjuangan paling lama itu ya mindset pemikiran. Yang kemudian sampai mereka ya udah yang sangat-sangat bisa total itu adalah justru memboikot pemikiran mereka. Betul. Itu bisa total malahan. Gitu. Iya. Kalau teman-teman, kalau kita balik ke boikot produk tadi, ada beberapa sumber-sumber website ataupun juga IG gerakannya, memang mereka movement ya. Ada yang memang dari Palestinanya langsung movementnya, ada yang dari Indonesia juga ada. Itu teman-teman bisa cek, dan memang kalau kita ikut bola liar tuh liar banget, sampai ada perusahaan yang dicari dia itu sahamnya tuh dari mana, uangnya, modalnya. Aku kemarin bilang sama istriku, memang kalau lu mau ikutin itu semua, ini semua jadi kena. Semua. Karena mereka minjem duitnya dari sana. Aku udah pernah coba search waktu kebutuhan kelas konspirasi. Gitu ya, siapa aja yang sebenarnya punya siapa itu aku cari dalam ternyata hampir semua. Sampai barang-barang yang kita nggak mungkin ini ternyata juga. Nggak perlu aku sebut yang jelas itu kalau mau dicari-cari sebenarnya semuanya tuh ngarah ke sana. Ke puncak-puncaknya itu lagi, mereka lagi dia lagi ke Palestina lagi ke arah situ juga. Jadi itu malah mengalihkan dari misi utama. Kamu ini lagi ada urusan lain, kamu malah ke prioritas yang berbeda jadinya. Betul. Ada makanya beberapa gerakan itu mereka bilang ada circle 1, circle 2, circle 3 boikot itu. Yang pertama kali itu yang bener-bener real. Bukan cuman ngasih makanan kayak kemarin itu kan mereka dagang. Sebenarnya kan mereka tuh toko ya, kayak McD itu kan toko. Kebetulan lagi di Israel gitu. Mereka dukung. Nah, ada yang bener-bener memang kayak separuh uangnya atau berapa uangnya itu persen masuk ke sana. Emang real itu ada. Jadi dikeluarin tuh produk brandnya. Yang red line mana. Nah, ada yang circle 2 yang tadi support, dukung, kayak bikin statement aku mendukung. Ada yang memang mungkin cuma berimbas doang. Dia sebenarnya nggak niat ke sana, tapi mau nggak mau ya supplier dia atau vendor dia itu ke sana juga. Nah, ada yang ketiga yang memang dia modalnya dari sana. Tapi dia bukan perusahaan sana, dia perusahaan Indonesia dan lain-lain. Jadi mungkin kita bisa mulai dari juga kalau emang berat ya, mulai dari yang utama tadi, walaupun memang tidak terlalu banyak kita pakai gitu. Baru nanti berlanjut ke yang lain. Ya sekali lagi mindset kita adalah bahwa ini bukan solusi, tapi ini adalah soalan keberpihakan aja. Ngomong-ngomong baru ingat
dari sini.com itu bikin website. Nanti akan ada di homepage-nya. Masuk ke dari sini.com, itu di depan nanti ada apa sih kayak banner gitu. Nanti kalau diklik kalian akan lari ke movement-nya dari sini. Itu di situ jadi kita bareng-bareng. Jadi kalau kalian tahu ini produk ternyata masuk ke Redline atau segala rupa, kalian bisa input di situ. Sehingga nanti outputnya itu dia bisa nge-generate, oh ini loh substitute-nya. Kalau kalian punya produk ini kosmetik misalkan, nah ini kalian punya produk alternatif, ini yang lokal, ya ini yang muslim, nah segala rupa otomotif, ini itu segala rupa. Nah, kalian coba nanti klik aja. Dan aku cuma mau bilang ke teman-teman semuanya, yang so far yang aku jalanin ya, aku kan udah nyoba banyak jenis makanan, minuman dari yang halal. Dari yang halal sampai yang Nah, begitupun produk teknologi. Aku percaya kalau untuk teknologi memang kita belum. Sangat jarang. Aku hampir gak nemu pengganti. Tapi kalau makanan, percayalah ya. Apalagi Cahyo nih yang sering kenalin aku sama produk-produk lokal nih. Banyak yang jauh lebih enak. Aku bahkan gak ngerti kadang justru. Kenapa pilihan selain instan. Udah gak apa-apa. Seperti. Selain instan. Contohnya deh kopi. Gue nggak ngerti loh Starbucks enakin mana jujur ya misalkan tanpa boykot pun aku juga kesana tuh bener-bener kalau mau nggak tahu mau kemana lagi aja bener-bener cuma mau instan biar cepat mumpung lagi di tol. Tapi kalau bisa contoh produk lokal ada tuku kita setiap hari kayak di sini atau mungkin kopi yang kemarin kita bikin kolaborasi bareng Indomaret Point aja udah enak. Point aja lebih enak kopi Suar tuh. Artinya kalian belum terlalu banyak main aja, kopi yang enak tuh banyak. Terus juga apa goreng fast food. Aduh banyak banget. Itu last resort sebenarnya. Ternyata banyak. Iya, bahkan yang merek-merek yang di gerobak samping gitu. Ada yang sudah punya franchise di mana-mana itu juga lebih enak daripada yang benar. Yang di Jogja tuh enak banget. Makanya Olive di Jogja. Gua sponsor. Oleh sponsor ini yang di samping rumah apa tuh mereknya tuh? Rasanya mirip banget Sabana. Makanya Olive ya. Harganya sepertiganya. Makanya artinya menurutku ya. Iya, warung steak enak. Produk-produknya beliau enak tuh semuanya. SS enak. Kurang-kurang apa lagi? Menurutku ya banyak banget opsi sebenarnya. Cuma artinya gini, mereka itu teman-teman yang mungkin sangat Starbucks banget, mungkin ya sebenarnya bukan soal enaknya sebenarnya. Tapi karena tren gengsi. Nah, tren gengsi soalan makan kan serangan pemikiran sebenarnya. Bukan serangan lidah gitu loh. Setuju. Nah, ini yang paling berat sebenarnya ketika seseorang hidup karena tren. Lah, tren itu siapa yang menciptakan hari ini? Ya mereka gitu. Iya. Karena sebagai orang iklan juga tahu ya. Nah, kalau semua orang punya kebutuhan yang sama, tugas kita adalah bikin mereka bahwa harus yang ini gitu kan. Ya kalau ayam kan semua sama. Gimana caranya ayam yang lain tuh jadi nggak begitu berharga, ayam yang ini yang berharga. Seberapa pun lo kenyang itu nggak ada harganya. Kayak gitu kan, anak iklan kan berkali-kali kayak gitu, lewat sponsoring apa dan lain-lain iklan. Ya, tapi jadi, coba aku untuk ngerasain seandainya aku adalah orang yang bekerja di satu perusahaan dan perusahaan itu memang punya keterkaitan langsung sama support langsung ke sana, walaupun yang tadi mungkin anggaplah di zona biru lah gitu kan. Dia dapat modalnya dari sana aja gitu. Dan ini jujur aja ini banyak juga yang nanya ke aku, ini posisinya gimana, apa keluar aja ya. Aku jadi ingat satu ayat. Jadi Allah bilang begini, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu melemparkan diri kamu ke dalam kecelakaan gitu. Jadi sebelum kita tuh kayak yaudah gua keluar, kan kita juga harus nyiapin skoci kan. Kalau kata Timar, kalau kita pengen keluar dari yang namanya kapal besar, jangan bersandar sama kalimat orang lain. Benar. Langsung aja. Menurutku. Iya. Jadi ya kita harus minimal punya skoci untuk bisa jalan di laut kan gitu ya. Sambil tenggelam menaik skoci. Iya. Ntar jadi Jack and Rose. Iya, karena kita juga kan punya jaring laba-laba. Maksudnya kita punya tanggungan, anak, istri. Aku nggak kebayang aja misalnya pernah dengar laba-laba. Pernah dengar satu terus. Misalnya ada seorang orang yang sangat petinggi di satu perusahaan besar gitu kan. Katakanlah gitu kan. Nah, kemudian dia tahu ternyata sebegitu ngerinya nih Israel nih. Akhirnya ya udah kalau gitu gua keluar deh. Nah, keluar tanpa ada yang namanya backingan, nggak naik skoci nih, nyemplung aja gitu kan. Nah, kita nggak tahu nih ternyata keluarganya punya behavior yang memang sudah tingkat atas. Betul. Bayangin kalau misalnya seorang istri kita kasih 1 juta tiap hari, tiba-tiba dia kasih 100.000, stres gak dia? Iyalah. Stres. Bayangin tiba-tiba dia keluar, kemudian anak-anaknya yang biasa jajan 100.000 dikasih cuma 2.000, kan stres, ya kan? Nah, akhirnya bapak mamanya bilang apa? Jangan kayak bapak ya tuh. Ekstrim gitu kan. Akhirnya apa tuh bapak kalau ngaji tuh begitu tuh kan jadi gimana jadi gitu. Jadi rusak bukan cuman jadi Islamnya malah ya. Iya, betul. Kalau dari gitu 1 juta ya 150 lah ya. Bukan gitu juga. Tapi intinya cuma aku bilang yang tadi sebenarnya udah ngerangkum sih bahwa
beda-beda. Betul, beda-beda. Cuman ya jujur ya, walaupun beda-beda tadi dan kita mencoba menghargai ya. Kadang tuh aku nemu komen-komen yang tentu mereka nyinyir ke kita kan itu biarlah mereka kan memang nyinyir ya, tapi kita tuh kan nahan-nahan ya untuk tidak, walaupun kita kayak kok jadi rame sekarang padahal kemarin kita udah boikot kok, ada rasa gitu ya. Tapi ada yang lucu, ada yang komen gini, Kak ada yang bisa tahu pengganti keju Kraft nggak, waktu itu ada gitu. Terus kata gue, perasaan sebelahnya banyak banget. Itu berjejer banyak banget. Ada kak ini, ada gitu. Terus tapi itu tidak segurih seini kata gue bangke. Maksudnya penting banget gurih itu darah. Iya makanya. Coba deh tahan orang beda-beda. Mungkin bagi dia tuh gurih harga mati gitu ya. Pakai dia tuh bilang kurang creamy, kurang ini. Maksudnya kalau pengganti banyak, ya kita juga tahu orang yang setiap hari seleranya Indomie diganti mie sedap juga nggak enak. Tapi it's not a big problem, ngerti gak sih? Itu nggak kayak iOS diganti atau mungkin MacBook tuh diganti Linux gitu. Itu kan itu merubah seluruh, diganti Windows aja itu sistem kerja kita berantakan, padahal bisa jadi itu dipakai buat dakwah buat apa. It just about taste gitu loh, cuma ini gak sih? Tapi di titik itulah kita harus menghargai bahwasanya orang ini masih nanya, ada concern. Cuma memang kemampuan dia di situ. Gemes aja makanya tadi loh tingkatan keberpihak bukan kalau keberpihakan itu cuman kemampuan untuk mewujudkannya itu kan beda-beda. Makanya kadang gemes aja, cuman aku nggak ngomen apapun karena aku makanya jangan sampai kemudian orang-orang yang katakanlah yang anti boykot tuh kemudian itu bener kan akhirnya dan ini juga maksudnya yang tadi aku bilang itu, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang kontraproduktif. Betul. Even ya jujur aja ya, ini punten nih ya. Kalau menurut aku, misalkan di TikTok atau di mana tuh kan ada yang viral gitu. Misalkan dia nyeruput apa rasanya? Iya, kamu tahu nggak rasanya? Ini rasanya seperti tidak mendukung perusahaan yang mensupport genosida gitu. Maksudnya jangan kayak gitulah. Maksudnya jangan kayak gitu. Satu, takutnya ini jadi ujian ria juga buat kita. Terus yang kedua, nggak semua orang sanggup gitu, nggak semua ada di situ. Walaupun kalau ngelihat yang epic sih ada juga. Ngelihat ada yang pegawai mana tuh, kopi mana? Kayaknya kopi itu deh yang tadi kamu sebut ya. Yang dia ngomong kalian teruskan, ngaruh kok. Kini sekarang ini jam segini. Kesepian nih. Iya, ini jam segini biasanya ramai banget. Padahal dia kerja di situ tetapi ini informasi ada di mana gitu ya. Dia nggak bisa resign nih, tapi dia ngomong ini informasi dari kami di dalam. Kalian ngaruh, lanjutin. Misalkan itu bagian juga. Atau misalkan kemarin aku ngeliat ada yang toko kue. Mulai besok mohon maaf kami sudah tidak menyediakan menu ini karena tepungnya dari itu. Menu ini dengan tepung ini, kemudian insya Allah kita akan ganti dengan produk yang tidak kalah enaknya. Kita udah nge-stop supply itu. Ya bagi kita itu, kita tuh appreciate aja. Support aja. Support aja. Terus jangan terus dibahas lagi. Emang kompornya enggak? Emang minyaknya? Ya Allah, ini udah bagus ini. Susunya udah diganti bagus ini. Artinya perasaan dia tuh perasaan dia itu sudah menembak ke sasaran yang sama dengan kita. Cuman kadarnya beda. Loh. Tapi musuhnya sudah sama. Ya betul. Gitu. Andai kata aku misalkan pekerja pegawai Starbucks gitu kan ya, jaga mungkin aku gak berani resign juga. Paling pas mau bayar dia tanya, ini berapa harganya? Ya 3 bayi ya. Maksudnya itu kayak dia nggak jadi beli gitu. Tapi serius loh, ini aku kesaksian ya, testimoni ya. Aku ngaruh kesaksian lagi. Kesaksian apa? Jadi kemarin kan ke toko kucing, ke toko makanan kucing. Terus aku ngomong, Mbak, kalau misalkan selain Royal Canin sama Whiskas apa? Oh, yang nggak support Israel ya gitu. Langsung mereka langsung notice. Dan bahkan kemarin istriku tuh dapat karena udah biasa langganan kan, dikirim gitu. Promo tuh sampai 50% harga loh. Banget. Jangan di Indomaret, di Alfamart juga begitu. Semua produk yang makanya aku bangga banget sama kucingku. Sampai ada yang nyebarin resep itu loh. Resep kopi disebarin gitu. Iya benar-benar. Aku kan pernah bikin story ya. Maksudnya ini ada kucing, terus aku bilang kayak gini. No, sekali-kali kan nyari duit gitu ya, jangan tidur mulu, makan mulu. Sekarang dia bikin kita hemat. Aku seneng bangga banget. Memang sih kamu gak bisa nyari duit gitu ya, tapi setidaknya harga makananmu jadi lebih murah ya. Minimal kamu sekarang lebih murah, bagus gitu. Aku juga gak rela gitu ya. Dan biasanya dia itu serius, ini gak bercanda ya. Tapi ya ini jelas otak-atik gatok dan sambung-sambung menyambung jadi satu. Kita lihat. Jelas sudah semakin semenjak enggak pro Israel semakin lebih soleh gitu. Aku tuh biasanya makanan yang nge-snow itu aku campur antara yang mahal tuh sama yang lokal. Jadi nggak aku mau. Kasih
campur, udah dicampur itu bisa loh dia pilih. Wow. Gitu. Terus kemarin itu yang nggak tahu ini memang otak-atik gatuk aja. Kita kasih tahu. Ini sekarang produk Zionis. Gitu. Kan aku kasih tahu, kamu mau ya makan ini ya. Aku tuh bismillah banget. Soalnya nyarinya tuh agak susah. Maksudnya lokal tapi yang kayak rasanya enak lah. Ya pork free apa free grain free apa itu kan susah tuh nyari kayak gitu. Mau loh dia makan, aku seneng banget. Sebenarnya itu karena kalau nggak makan mati aja sih. Cuman di sini aku lebih bertanya kepada hatiku. Aku seneng karena ini sudah tidak mensupport atau jadi murah itu agak susah sih. Padahal makan tuh ya karena lapar aja. Itu coba antum ambil juga yang murah, antum ganti bekatul dimakan juga sama dia. Iya bener. Gua mati kelaparan. Atau ke inilah. Orang tuh masih bisa milih ayam itu tetap dimakan juga. Tapi itu memang momen untuk juga ngajarin ke anak sih. Makanya edukasi. Kayak kemarin Hasan tuh jadi sekarang kalau ke minimarket gitu dia ngomong dengan lantang dan keras. Dan aku dengan pedenya menjawab juga dengan keras. Dengarlah semua orang di sini ya, dengar gitu. Dia bilang, mau es krim yang mana? Jangan yang itu papa, itu kan dukung Israel gitu dia. Oh tentu itu dukung Israel. Harus dengar semua orang. Kayak gue jujur ya, mungkin kayak tadi lo bilang jangan terlalu berlebihan. Tapi kadang jujur kayak ngerasa, gue nggak punya senjata, nggak ada yang bisa petang gitu ya. Emang kalau antum ada senjata? Ya pap gitu kan. Cuman kan nggak mampu juga. Mati ada teman sendiri gitu. Yang gue bisa cuman ini kayak proud gitu loh, ngerasa kayak gue bisa nih milih-milih. Iya benar. Lu pernah gak sih di titik ngerasa susahnya sesuatu tuh bikin lu bangga? Iya gak sih? Kayak semakin lu berjuang itu ngerasa kayak itu kan yang mungkin Gaza rasain di sana kan. Ya, sama kita tuh sebatas aduh makan yang mana ya? Yang mana itu tuh kayak proud gitu loh. Kita jangan ngomong boykot deh. Gua tuh suka banget Jeko kan. Udah lama banget suka Jeko dari zaman kuliah. Tiba-tiba baru Ustaz Imar kasih tahu dulu, belum ada label halalnya kan dulu. Itu untuk nahan bertahun-tahun lu nunggu label halal. Setiap lewat tuh gue selawatin tuh Jeko. Maksudnya tuh apa kayak cepet halal Jeko lu. Bahkan gue sempet komen bilang Jeko susah amat sih yang lain. Ini gue nemu keripik ubi mang apa gitu. Itu aja ada label MUI. Ini mamang-mamang entah di pojok mana bisa bayar label MUI. Masa lu nggak bisa sih kata gue gitu. Gue urusin gitu. Iya, gue urus apa gimana masalahnya? Jujur ya, nggak ada yang enaknya tuh nggak ada yang ganti. Kalau gue ya waktu itu ya. Itu gue bisa. Ini nggak ngomong boykot, ngerti gak sih? Artinya kadang kita tuh bisa loh ngalihin selera hanya karena kita lagu itu karena itu syubhat. Hanya karena dia belum ada label halal. Padahal waktu itu yang punya sudah ngasih keluar bahwa ini sudah kami tidak akan menggunakan produk-produk yang haram kok. Ini halal semua produknya. Tapi kan dia belum ada labelnya tuh. Nah itu kita dulu berhati-hati untuk gak makan. Bisa kok ternyata. Ramyun, Shin Ramyun. Itu kan nunggu halalnya. Tapi begitu keluar halal, bahagianya minta ampun. Artinya bisa kok. Masalah selera tuh kita tuh lebih proud. Nah saat kita ngelewatin sekarang Jajangmyeon itu misalkan ada kan makanan Korea di supermarket terus ngelewatin sambil megang dan bilang kapan lu halal, itu tuh gue bangga banget. Artinya gue cukup mampu menahan hawa nafsu gue. Ini mungkin bukan menahan yang kayak levelnya udah perang ya. Tapi masa kayak gini aja gue gak bisa. Jadi kayak maksud gue bisa kok, tenang kok. Walaupun gak seenak. Kayak tadi Whiskas, kita bisa, kucing aja bisa. Bener. Ganti selera ya. Iya, menarik. Ya menarik kan masalah boykot. Semoga terjawab teman-teman ya. Kalau saya pesannya pokoknya masih ada banyak yang harus kita boykot. Terutama pemikiran, budaya-budayanya ya. Sistem-sistemnya itu juga harus kita istiqomahkan untuk memboikotnya karena ini di dalam sini. Kalau makanan tadi ada penggantinya, tentu pemikiran dan budaya juga ada penggantinya ya Ustaz ya. Ada yang bahkan ada bukan opsi. Ya Islam itu sendiri bagian dari pemikiran dan ideologi yang harus kita pahami juga sebagai. Makanya sekarang ketika awareness orang sekarang lagi naik, ini kesempatan untuk edukasi lagi bagus banget loh. Kita bikin konten Palestina apapun cepat naik. Cuma ini pesanku tadi ya, ini kan satu ya. Pesanku adalah ketika kalian bikin konten, ketika kalian mensiarkan aksi kalian, ingat coba bayangkan orang yang nggak mampu ngelihat kayak gitu. Itu akan seperti apa? Jangan sampai nih telunjuk kita tuh pengen ke sono tapi ternyata ngarahnya ke saudara sendiri. Jadi lebih kepada ya ayo misalkan tingkatin biar ekonomi muslim naik atau apa mungkin. Ya cari sesuatu yang itu membuat happy semua orang bisa kok gitu. Kalimat-kalimatnya dijaga dan masih banyak titik-titik yang bisa kita pandang sama itu loh. Jadi kalau mau nyinyirnya ke musuh yang tepat. Contoh paling gampang nih. Misalkan contoh kita ngomongin mie.
Alhamdulillah akhirnya bisa lepas, misalkan nggak usah ngomong bisa lepas, alhamdulillah akhirnya bisa nemu mie yang enak banget dan ternyata ini lokal, ini muslim. Ini salah satu alternatif ya teman-teman, catat. Udah selesai. Nggak usah tanpa ngejatuhin nilai. Masih pada makan mie ini ya, gitu kebalik, yang diserang malah kebalik ya. Ya lebih bijak aja sih sebenarnya. Kekurangan kita bareng-bareng tuh kadang kita belajar ilmu tapi nggak belajar soal adab dan bijak tadi. Jadi kalau mau konten apapun selagi bijak, insya Allah bisa tetap mengedukasi tapi tanpa menyakiti siapapun. Betul. Gitu. Ya, selain produk makanan juga jangan lupa Disney juga ya. Jadi apapun lah. Apapun lah. Jadi sekarang kasihan Hasan sekarang dia kalau lagi kan semua barang dia Disney di rumah itu Thanos segala macam, dia selalu bilang enggak ini yang Islam katanya. Nusarara itu doang ya. Ini adalah Thanos Muslim karena dia sudah syahadat ya. Thanos tapi sudah syahadat ya. Iya. Kalau aslinya Thanos itu kalau bagi Hasan itu bukan Thanos, Tahanus. Al-Tahnus. Kan terakhir dia Tahanus kan? Iya. Thanos. Iya. Thor juga Thor. Ada Imron Man, ada Imron Man. Ya itu teman-teman ya, semoga bisa masuk ke obrolan teman-teman juga yang lagi ngomongin banyak soal boykot ya. Ya nanti bisa jadi bahan pertimbangan lah untuk teman-teman semuanya di rumah. Thank you semuanya, jangan lupa untuk daftar membership YN TV dan juga beli merchandise di YN Merch. Insyaallah ini tidak bukan ini ya. Insyaallah ini tidak mendukung genosida. Tapi emang ya kayaknya kita harus level-level pembicaraan itu emang harus sampai warung-warung kopi ya nggak sih? Soalnya udah sampai pembahasan teknis di Starbucks tapi ya. Udah gue pesenin semua udah. Udah sampai level-level yang tipis banget ya. Tipis. Kita udah kayak insert, udah kelar masih ngobrol. Iya. Asik. Jadi ada musik gitu.